Shalom saudara-saudari terkasih, kasih Kristus atas kita semua, amin. Saudara, apapun pekerjaan atau profesi kita, entah berdagang, jasa, profesional, juga bahkan rohaniwan, nah kita semua pada masa ini, perjuangan semua orang secara umum pasti mencakup finansial atau berjuang di dalam hal ekonomi. Sekali lagi, apapun pekerjaan kita, pekerjaan saudara semua, kita pasti menghadapi perjuangan ekonomi. Dan dari zaman Tuhan Yesus itu sudah umum tentang finansial ini. Kita baca firman untuk keuangan itu di Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13:5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, pada firman ini Tuhan sedang mengajarkan sebuah pedoman hidup tentang uang dan dampaknya. Karena memang pada era Yesus, zaman Yesus, hal keuangan ini sudah ada, sudah lumrah, sudah dimulai. Sudah ada mata uang, ada dinar, dirham, shekel, ada penukaran mata uang, money changer, sebagainya. Nah, pada masa Yesus dan para rasul, pola keuangan ini sebenarnya sudah ada, yaitu bahwa perjuangan untuk memiliki kehidupan yang baik, yaitu kalau seseorang punya kekayaan, maka semua hal untuk hidup yang lebih baik itu bisa disediakan. Itu pada era-era abad pertama sudah demikian. Misalnya, pada masa itu kalau memiliki kekayaan, maka orang tersebut bisa menyewa pasukan untuk menjaga keamanan, menyewa gembala untuk mengembangkan bisnis, membeli lahan subur, menyewa tenaga petani untuk hasil bisnis yang cocok tanam yang lebih baik. Bahkan lebih lagi, saudara, dengan kekayaan pada masa itu seseorang bisa menguasai wilayah-wilayah tertentu dan menjadi raja-raja kecil. Nah, sekarang pada zaman modern, era kita, zaman yang kita hadapi, sama, kita semua bekerja dan dalam segala aspek, segala biaya itu kita bayar dengan uang. Ada mulai dari kebutuhan dasar, makanan, pakaian, tempat tinggal. Tempat tinggal itu ada listrik, air, internet, pajak rumah, biaya kontrakan. Ada transportasi, ada bensin, solar, bayar pajak kendaraan, bayar pajak izin mengemudi. Terus ada kesehatan, biaya kesehatan, pengobatan, BPJS yang wajib, asuransi, dan sebagainya. Nah, saudara, pada umumnya orang-orang akan berusaha untuk mengatasi itu semua dengan bekerja. Hanya saja begini, saudara, di dalam dunia sekarang ini ada yang namanya inflasi. Apa itu inflasi? Yaitu naiknya harga-harga, entah itu harga barang atau jasa. Harga-harga bisa naik karena banyak hal. Misalnya biaya produksi meningkat, harga naik. Permintaan dan penawaran tidak seimbang, harga naik. Kemudian karena suatu negara mencetak uang terlalu banyak, nah itu terjadi inflasi juga. Sederhananya begini, saudara. Kalau harga bensin naik, maka ongkos kirim sayur dari gunung sampai ke kota, sampai ke depan rumah Anda itu juga ikut naik. Entah kita mau pahami atau tidak, mau peduli atau tidak terhadap istilah inflasi, kenyataan dari inflasi ini adalah sesuatu yang kita hadapi secara langsung di depan mata setiap hari. Nah, dampaknya menyeluruh karena kenaikan biaya ini terjadi setiap hari. Tapi tidak setiap hari pemasukan tiap orang mengalami penambahan. Makanya masalah timbul. Nah, sekarang kalau kita baca lagi di Ibrani 13:5 ini, yang pertama, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, maka secara langsung sekarang kita bisa pahami bahwa sifat dari uang itu memang bisa memperhamba manusia.
dengan tadi inflasi. Tadi kita ngerti, sebetulnya inflasi itu adalah ulah dari umat manusia itu sendiri. Tapi kalau salah menyikapi inflasi, maka sifat perbudakan uang itu akan menyetir seluruh tujuan hidup. Nah, ini yang Tuhan mau peringatkan dan Tuhan memberikan solusi. Salah menyikapi inflasi, kenaikan harga atau inflasi dalam bentuk apapun, maka kita bisa salah merespon, saudara. Ada yang frustasi, menyalahkan bos karena gajinya tidak naik-naik, menyalahkan keluarga, dituduh boros, lebih lagi menyalahkan nasib dan Tuhan tentunya. Dianggap karena semua kesulitan ekonomi adalah rancangan Tuhan. Nah, kalau yang terakhir ini menyalahkan Tuhan, ini namanya sungut-sungut. Ini adalah dosa keluaran bangsa Israel dari Mesir. Jangan sampai kayak gini, saudara. Ada lagi, salah menyikapi gerusan tekanan ekonomi ini yang kemudian bisa membuat seseorang itu betul-betul memiliki pendapat bahwa uang adalah segalanya. Nah, kalau sudah dikuasai prinsip ini, uang adalah segalanya, maka hidup seseorang itu akan dia fokuskan hanya untuk cari duit, memperbudak dirinya kepada mamon atau uang. Karena dengan mamon ini atau uang, hampir semua bisa dilakukan. Dan dengan kuasa mamon, kita bahkan bisa merasa menjadi seperti Tuhan. Maka orang yang salah menyikapi gerusan ekonomi ini, yang tipe kedua ini biasanya sukses. Karena gigih, kemudian jadi kaya. Tapi tujuan hidupnya tidak memiliki arti di dalam kekekalan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita sebagai orang percaya menghadapi gerusan ekonomi ini? Pertama, kita harus mendengar firman Tuhan. Ini, saudara, yaitu jangan menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan jadi hamba uang, artinya jangan mau diperbudak uang. Dan jangan menjadi frustasi saat kebutuhan harus diselesaikan. Dan penting lagi, jangan sesekali bersungut-sungut. Tetapi makna dari jadi hamba uang ini juga maksudnya adalah jangan ingin menjadi Tuhan lewat uang. Karena dengan uang hampir semua urusan, hampir semua keinginan itu bisa kita wujudkan. Perhatikan, saudara. Ada firman yang selanjutnya yang berkata, cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Artinya bukan sekedar berhemat atau tidak boros. Tetapi dalam firman ini Tuhan mau membebaskan kita, ini saudara, dari rasa tidak aman karena perasaan tidak cukup. Tuhan bilang gitu. Nah, sumber kekuatan dari teror kebutuhan adalah rasa tidak aman, rasa tidak cukup, khawatir bahwa hidup saya, hidup anak istri saya, keluarga saya akan berakhir karena biaya yang tidak cukup. Nah, ini terornya. Tetapi ada ilusi yang lain yang sama bahayanya, saudara, dari perasaan tidak cukup ini, yaitu kalau saya pendapat yang berkata, kalau saya tidak bisa mencapai puncak kekayaan, maka saya dan keluarga saya akan hidup terus dalam penindasan orang-orang yang lebih kaya dari saya. Nah, alhasil orang dengan prinsip kayak gini tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa puas meskipun hartanya terus bertambah. Karena kedua-duanya, dua tipe perasaan tidak aman, tidak cukup tersebut, orang-orang tersebut telah mempercayakan rasa cukup mereka, rasa aman mereka bukan lagi pada Tuhan, melainkan masuk pada perhambaan mamon. Nah, saudara, firman inilah titik awal pertolongan Tuhan. Kalau kita menghadapi krisis keuangan, titik awal kita adalah mempercayai Tuhan yang sudah berjanji. Tapi juga agar kita bebas, pertama-tama bebas dari rasa perbudakan rasa tidak cukup, rasa aman yang palsu yang diberikan oleh uang.
maka kita juga harus melalui titik awal ini, yaitu hanya Tuhan saja kota benteng dan perlindungan kita. Amin, saudara. Hanya Tuhan yang dapat memberikan rasa aman dan rasa cukup di dalam batin kita. Baca selanjutnya. Ibrani 13:5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, kata Tuhan. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Nah, kalau saya dan saudara percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, maka itu artinya kita sedang menaruh satu-satunya pengharapan kita hanya pada tindakan pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan punya sejuta cara buat nolong kita. Bisa dengan mujizat keajaiban yang tiba-tiba, dalam sekejap Tuhan selesaikan semua. Ada banyak kesaksian tapi tidak cukup waktu untuk disampaikan. Tapi bisa juga Roh Kudus memberikan hikmat, kecerdasan finansial yang menuntun kita untuk bisa mendapatkan profit dengan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang benar, dan pasti memberkati bukan hanya diri sendiri tapi banyak orang. Mungkin Tuhan berikan ide-ide bisnis atau menuntun saudara investasi dengan akurat, karena Roh Kudus kan maha tahu. Tapi yang paling utama saudara, yaitu supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, supaya pengharapan kita bukan pengharapan yang sia-sia, dan supaya ketika mamon atau uang itu tidak bisa lagi menolong kita, kita tetap diterima di dalam kemah abadi Aionios Kenas, Lukas 16 ayat 9. Andalkan Tuhan dalam keuanganmu, andalkan Roh Kudus dalam usahamu, berdoa, berharap saat krisis, bekerja dalam hikmat dan tuntunan Roh Kudus, saudara. Dan yang paling penting, tinggal di dalam rasa cukup, rasa aman yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, Putra Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat, yang akan menyelamatkan finansial saudara dan saya dari sekarang sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati ekonomi kita. Amin. Shalom.